Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Tugianto dari Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian dengan NIM 0211219098. Di sini saya akan memaparkan resume mata kuliah gambar teknik yang diampu oleh Bapak Oscar Haris STMT dan Ibu Anissa. Pada pertemuan 1 dan 2 membahas tentang ruang lingkup mata kuliah gambar teknik. Nah, gambar teknik ini terbagi menjadi dua, yaitu gambar artistik, yaitu sebuah bahasa universal untuk mengkomunikasikan ide atau imajinasi dari seniman. Gambar artistik ini bersifat subjektif. Nah, yang kedua adalah gambar teknik. Gambar teknik merupakan sebuah bahasa universal yang digunakan untuk mengkomunikasikan sebuah ide atau gagasan ataupun gambar teknik. Biasanya gambar teknik ini bersifat objektif. Kemudian ada 4 prinsip dasar dalam gambar teknik. Yang pertama adalah ketepatan ataupun akurasi. Yang kedua adalah kejelasan ataupun kemudahan. Yang ketiga merupakan kerapihan ataupun neatness. Yang keempat merupakan kecepatan. Kecepatan ini dibutuhkan untuk proses pendukung dalam manufacturing. Biasanya dapat digunakan atau dapat menggunakan dengan software AutoCAD maupun SolidWorks. Nah, pada gambar teknik ini memerlukan beberapa peralatan yang digunakan untuk menggambar. Yang pertama adalah kertas gambar. Kertas gambar yang biasanya digunakan merupakan kertas kalkir ataupun kertas biasa. Ukuran kertas gambar dimulai dari A0 sampai A5. Biasanya ukuran A0 ini dengan luas 1 meter. Kemudian untuk ukuran A1, A2 dan seterusnya itu merupakan setengah ukuran dari A0. Kemudian ukuran A2 merupakan setengah ukuran dari A1. Peralatan gambar yang kedua merupakan pensil gambar. Pensil yang digunakan dapat menggunakan pensil biasa, pensil yang dapat diisi ulang maupun pensil mekanik. Pensil mekanik ini dengan ada beberapa ukuran, yaitu 0,2, 0,3, 0,5 dan 0,7 dan 2. Berdasar ketebalannya, pensil ini ada 4 yaitu hard, firm, half black maupun black. Kemudian peralatan yang selanjutnya adalah penggaris. Penggaris yang digunakan dalam satuan milimeter. Biasanya dapat menggunakan penggaris biasa, penggaris T-squared maupun penggaris siku-siku sama sisi dengan siku-siku 60 ataupun 30 derajat. Yang selanjutnya peralatan yang digunakan adalah jangka. Jangka digunakan untuk membuat sebuah lingkaran. Jangka juga terbagi menjadi 3, yaitu jangka besar dengan berdiameter 100 sampai 200 mm. Kemudian jangka menengah dengan diameter 20 sampai 100 mm. Dan jangka kecil yaitu berdiameter 5 sampai 20 mm. Kemudian peralatan yang selanjutnya adalah pena ataupun rapido, biasanya digunakan pada gambar asli. Kemudian peralatan yang selanjutnya adalah mol ataupun sablon lengkung, biasanya digunakan untuk menggambar lengkung-lengkung yang susah digambar secara manual. Kemudian sablon bentuk, yaitu bentuk-bentuk khusus agar memudahkan dan juga mempercepat pada proses gambar. Ada juga mol atau sablon huruf ataupun angka, biasanya digunakan agar angka dan hurufnya seragam. Kemudian peralatan yang selanjutnya adalah meja gambar. Biasanya dalam meja gambar terdapat ukuran-ukuran dan penggaris. Nah, materi selanjutnya adalah bentuk dan ketebalan garis. Garis tebal kontinu dengan ukuran 0,5 sampai 0,6 biasanya digunakan pada garis nyata maupun garis tepi. Kemudian garis gores biasanya digunakan pada garis yang terhalang dengan ukuran 0,3 ataupun 0,4. Kemudian garis tipis kontinu yaitu 0,2 biasanya digunakan pada ukuran-ukuran ataupun garis ukur. Nah, dalam pembuatan garis terdapat dasar-dasar pembuatan garis, yaitu untuk membuat garis horizontal biasanya ditarik dari kiri ke arah kanan, kemudian untuk garis vertikal dari bawah ke atas, kemudian
diagonal dari kiri bawah ke kanan atas dan kiri atas ke kanan bawah. Nah, untuk dasar pembuatan angka ataupun huruf yaitu harus memenuhi aturan, yaitu huruf dan angka harus dijelas, kemudian tidak menimbulkan misinterpretasi, seragam, biasanya menggunakan huruf gotik, standar ASME, Association of American Mechanical Engineers. Nah, untuk materi 3 dan 4, pada materi 3 membahas tentang peralatan secara manual dan dengan menggunakan komputer. Nah, untuk peralatan secara manual seperti yang sudah dibahas tadi, kemudian untuk yang menggunakan komputer ataupun software biasanya menggunakan CAD, Computer Aided Design. Nah, dapat menggunakan AutoCAD, SolidWorks dan sebagainya. Dengan menggunakan software ini dapat memberikan keuntungan yang banyak, yaitu keuntungannya kualitas gambar lebih bagus, dapat diedit tanpa memulai kembali, kemudian lebih akurat dan cepat, kemudian dari prosesnya pun cepat gitu. Kemudian dalam software ini pun untuk memproyeksikannya itu terdapat yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk 2 dimensi ini menggunakan koordinat X dan Y, kemudian untuk 3 dimensi menggunakan koordinat X, Y, dan Z. Kemudian pada pertemuan 4 membahas tentang penggambaran konstruksi geometris dan penyajian benda 3 dimensi. Untuk konstruksi geometris ini membahas tentang bentuk, yaitu bentuk berhubungan dengan garis, sudut, bidang, dan ruang. Garis, pengertian garis adalah sebuah euclid ataupun sebagai yang memiliki panjang tanpa lebar. Kemudian sudut dibentuk dari 2 garis yang bersinggungan ataupun berpotongan. Nah, pada penggambaran konstruksi geometris ini dapat menggunakan garis, menggunakan lingkaran maupun di dalam ataupun di luar. Pada pertemuan 5 membahas tentang proyeksi gambar. Proyeksi gambar merupakan sebuah cara untuk menampilkan gambar tersebut dalam kita untuk melihat gambar dalam sebuah kertas. Proyeksi dibagi menjadi 2, yaitu proyeksi pandangan tunggal dan proyeksi ortogonal. Pada proyeksi pandangan tunggal terbagi menjadi 3, yaitu proyeksi aksonometris, proyeksi miring, dan perspektif. Pada proyeksi perspektif ini dapat dilihat dari 1 titik, 2 titik, dan 3 titik. Kemudian pada proyeksi ortogonal terbagi menjadi 2, yaitu proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Nah, kemudian pada pertemuan 6 kita membahas tentang potongan-potongan dan arsiran. Potongan dalam sebuah gambar biasanya terdapat potongan untuk menjelaskan secara detail gambar di dalam tersebut. Nah, pada sebuah potongan tersebut dapat kita lakukan dengan arsiran untuk membedakan sebuah potongan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk pemberian skala itu merupakan dapat diperkecil maupun diperbesar ataupun skala penuh. Kemudian pada pertemuan selanjutnya itu kita hanya mereview dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Nah, mungkin sekian dari pemaparan resume materi kuliah gambar teknik dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.